net speelde bij Feyenoord in de Kuip. Maar daarna duels tegen NAC, Willem II en PEC. Andere situaties. Er is de hoekschop van Haaien, die wel een goede trap heeft. Discipline niet los. Riem, Haaien en de ruimte aan de rechterkant bij Akoyobi. Waarvan het wel nog eens wat wil uitrichten. Haaien. Haaien met de vrije schop voor Almere. Kopballetje gaat daarmee terug. Balletje van Haaien, Hansen, Akoyobi. Hier zit vaart in en hier wordt de bal gespeeld. Beter gebied. Haaien. Matthäus, die landt op de rug. Haaien. Alles binnen. Zo is Almere wel vaker op de helft van Ajax te vinden dan andersom, maar dat heeft nog helemaal niks opgeleverd. Haaien. Haaien. Matthäus is dat zijn goal. Wat komt hij nou doen? Nou, dan ligt het toch helemaal open. Mokio. En weer kwijt. Nee, Ajax slaagt er maar niet in om van de eigen helft af te komen. Pressie van Almere. Druk houden aan van Almere. Haaien. Voorzet van Haaien. Matthäus kan... meters aflegt daar in de spits bij Ajax, maar nauwelijks aan de bal komt. Haaien achter de bal. Een vrije schop van Haaien op het hoofd van Brobby. Haaien. Hard en laag. Verlengd richting de tweede paal. En daar is... balletje van Haaien. Hansen, Akoyobi. Hier zit vaart in. En hier wordt de bal gespeeld. Beter gebied. Haaien. Matthäus, die landt op de rug. Haaien. Alles binnen. Zo is Almere wel vaker op de helft van Ajax te vinden dan andersom, maar dat heeft nog helemaal niks opgeleverd. Haaien. Haaien. Matthäus is dat zijn goal. Wat komt hij nou doen? Nou, dan ligt het toch helemaal open. Mokio. En weer kwijt. Nee, Ajax slaagt er maar niet in om van de eigen helft af te komen. Pressie van Almere. Druk houden aan van Almere. Haaien. Voorzet van Haaien. Matthäus kan... meters aflegt daar in de spits bij Ajax, maar nauwelijks aan de bal komt.
Haaien achter de bal. Een vrije schop van Haaien op het hoofd van Bobby. Haaien. Hasil imbang melawan Bahrain di laga pertama beberapa waktu lalu masih membekas di hati para penggemar Indonesia. Momen itu membuka mata kita betapa dahsyatnya pengaruh kekuatan uang minyak yang kini terasa di negeri ini. Ironisnya, banyaknya kasus korupsi seolah cukup untuk membentuk liga tersendiri. Namun, di tengah situasi tersebut, skuad Garuda tak boleh kehilangan fokus. Maret ini menjadi momen krusial bagi Indonesia untuk mengamankan setidaknya 4 poin saat menghadapi Australia dan Bahrain. Terutama melawan Bahrain, tim Merah Putih memikul misi balas dendam demi meraih kemenangan di Stadion GBK. Melihat kondisi yang berkembang, ada kemungkinan langkah tak terduga akan diambil, termasuk keputusan besar yang jarang terjadi bahkan di era kepelatihan sebelumnya. Demi menjaga peluang kemenangan tetap besar, beberapa nama mungkin harus dikorbankan untuk kepentingan tim. Kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Langkah demi langkah, timnas Indonesia kian mendekati gerbang Piala Dunia. Impian besar ini tengah diwujudkan melalui kerja keras panjang SSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Komitmen penuh ditunjukkan dengan kesiapan menggelontorkan dana besar. Baginya, peluang emas ini terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Tak main-main, nama-nama besar seperti Patrick Katz, Alex Pastor, Denny Lanzat, dan Gerald Fallenberg bersatu membentuk strategi terbaik. Kehadiran 4 pemain baru, termasuk Owl Imel Pelupas dan Jim Krop, menjadikan skuad Garuda makin mewah. Padahal, pada November 2024, dengan tambahan Kevin Dix saja, Indonesia sudah berhasil masuk dalam jajaran 10 besar skuad termahal Asia di posisi ke-7. Kini, dengan kekuatan baru yang terus bertambah, Garuda mulai disejajarkan dengan kekuatan mapan seperti Arab Saudi dan Australia. Pintu menuju panggung dunia pun semakin terbuka lebar. Cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Di tengah berbagai perubahan, tim kepelatihan yang digawangi Patrick Lang, Alex Pastor, Denny Lanzat, dan Gerald Fallenberg tampaknya mulai menemukan formula ideal. Mereka bersiap menyambut laga krusial melawan Australia dan Bahrain, di mana strategi baru akan diterapkan meskipun tujuan utamanya tetap satu, kemenangan mutlak. Masuknya 4 pemain anyar James, Emil, dan Pelupas menambah kedalaman skuad dan memperluas opsi taktik. Absennya beberapa pilar seperti Hernando dan HPNR di laga melawan Australia diyakini bukan masalah besar, mengingat kekuatan cadangan yang kini dimiliki. Dari 27 nama yang akan dipanggil, sebagian besar tetap dihuni pemain-pemain andalan, tetapi kali ini ada aroma perubahan signifikan di starting lineup. Menariknya, Patrick Lang diyakini akan memainkan seluruh pemain abroad sejak menit awal, menciptakan nuansa Eropa yang kental di lapangan. Strategi ini dinilai masuk akal demi memperbesar peluang kemenangan. Meski konsekuensinya, para pemain Liga 1 harus dikorbankan, keputusan ini diambil demi memastikan timnas Indonesia tampil dengan kekuatan terbaik di setiap lini. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Mengacu pada formasi andalan Clifford yang identik dengan 4-3-3, skema ini dinilai ideal jika diisi pemain-pemain abroad. Untuk posisi kiper, kemungkinan besar akan dipercayakan kepada Martin Pats. Sementara itu, lini belakang diisi oleh Jaden Silkas, Calvin Verdong, dan Kevin Dix yang dianggap sebagai kombinasi terbaik di sektor pertahanan saat ini.
Di lini tengah, Rio Evan, Janar, dan Tamahe menjadi pilihan utama karena keseimbangan dan kreativitas mereka. Sedangkan di lini depan, ada kemungkinan Dean Jings didorong sebagai winger kiri menggantikan Ragnall, sementara di sisi kanan, nama Eleno Reinders berpeluang besar menempati posisi tersebut. All Romney dipercaya sebagai ujung tombak, apalagi ia baru saja mencetak gol debutnya bersama Oxford United, yang diyakini akan meningkatkan rasa percaya dirinya di lapangan. Kehadiran para pemain abroad ini memberikan dimensi baru dalam permainan timnas, terutama karena mereka bukanlah tipe pemain statis dan mampu menghadirkan variasi serangan yang dinamis. Kita buktikan semua kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah pudar. Kemenangan sempurna, kita legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Misi Clifford amankan 6 poin di bulan Maret. Melihat situasi terkini, peluang timnas Indonesia meraih 6 poin di bulan Maret terbuka lebar. Kabar buruk menghampiri Australia, di mana beberapa pemain mereka mengalami cedera. Terbaru, Joel Guhti, kiper muda Barnsley, mengalami cedera pinggul saat timnya menang 1-0 atas Rotherham di kompetisi Ligue 1 Inggris. Kondisi ini membuat Tony Popovic, pelatih Australia, semakin pusing karena total ada 10 pemain yang mengalami cedera. Sementara itu, menghadapi Bahrain, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menang karena bermain di kandang sendiri. Kehadiran 4 pemain baru membuat probabilitas kemenangan meningkat drastis dari 40% menjadi 60%. Jika mampu menyapu bersih 2 laga ini, posisi timnas di kualifikasi akan semakin kuat. Dunia bersorak, inilah waktunya, kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktu. Bahrain mulai mencium strategi timnas Indonesia di GBK, apalagi dengan skuad mewah Garuda yang bikin mereka makin was-was. Ancaman bukan hanya dari permainan di lapangan, tapi juga dari dukungan fanatik supporter Indonesia yang siap memberikan visual dahsyat. Uniknya, skuad asuhan Dragan Talajic malah dikabarkan meminta fasilitas tambahan berupa rantis kendaraan taktis dengan alasan keselamatan. Namun, Erick Thohir menanggapi santai permintaan aneh tersebut dan menegaskan bahwa keamanan sudah terjamin tanpa perlu fasilitas berlebihan. Sikap Bahrain yang semula percaya diri kini berubah jadi waspada. Apakah ini tanda mereka mulai gentar menghadapi kekuatan baru timnas Indonesia, atau malah mau bikin drama baru lagi di kualifikasi? Dunia bersorak, inilah waktunya, kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah pudar. Kemenangan sempurna, kita legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, oh, kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Media Jepang dibuat terkejut dengan transformasi nyata timnas Indonesia. Salah satu media, Sports Bell,
menyoroti banyaknya pemain keturunan yang mengisi skuad Garuda. Mereka bahkan mempertanyakan kualitas pemain lokal hingga membuat federasi mengambil kebijakan naturalisasi besar-besaran. Saat ini, hampir setengah dari pemain timnas Indonesia memiliki darah Belanda. Bahkan, pelatih utama adalah mantan striker timnas Belanda, Patrick Kluivert. Tidak hanya itu, jajaran staf pelatih juga didominasi oleh orang Belanda, dan jumlahnya terus bertambah dengan banyak calon pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi. Media tersebut mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika tren ini berlanjut, tidak akan ada lagi pemain asli Indonesia di masa depan. Selain itu, mereka menilai struktur timnas Indonesia mulai dari federasi, tim pelatih, hingga kedalaman skuad kini sudah setara dengan tim-tim besar Asia yang terbiasa tampil di Piala Dunia. Bahkan, dalam daftar skuad termahal di Asia, timnas Indonesia menempati posisi ke-7 dengan nilai 547 miliar berdasarkan update terakhir November 2024 setelah Kevin Dix resmi menjadi bagian dari timnas. Jika pemain seperti Kelvin Verdong, Imo Odero, dan Jay Idzis resmi bergabung, nilai pasar timnas dipastikan melonjak drastis. Saat ini, berkas naturalisasi para pemain tersebut sudah berada di tangan Menpora dengan target selesai sebelum 10 Maret, batas akhir pendaftaran pemain ke AFC. Jika semua proses berjalan lancar, timnas Indonesia akan semakin kuat dan siap bersaing di level Asia bahkan dunia. Sempurna, teriakan menggema, semangat juara, membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya, kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar. Cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita. Mari kita doakan agar proses naturalisasi para pemain baru berjalan lancar. Sebab, bagaimanapun juga, Indonesia harus memberikan segalanya untuk bisa meraih tiket ke Piala Dunia ke 2026. Semua upaya ini menjadi langkah penting demi mewujudkan mimpi besar tampil di ajang sepak bola tertinggi dunia. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu.